Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin. Sudah sampai ke pelajaran ke-12. Ad-Daurus Tsani, artinya periode kedua min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi periode pertama telah kita bahas dari lahirnya Nabi sampai sesaat menjelang sebelum menjadi Rasul. Nah sekarang sudah menjadi Rasul, yaitu di periode kedua. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Bid'u nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu. Lamma balagu arba'ina, lamma ketika balago sampai ianya Nabi al-arba'ina pada 40 min umrihi dari umurnya Nabi, ba'asahu mengutus hu padanya Nabi Allah, siapa Allah, basyiran, hal dalam keadaan pembawa kabar gembira, wa nadhiran, hal dalam keadaan pemberi peringatan, wa da'iyan, hal dalam keadaan membawa, yang membawa ilal haqqi kepada kebenaran, biidnihi dengan izinnya Allah, wasirojan, dan hal dalam keadaan menerangi, muniro, hal dalam keadaan sebagai pelita, muniro, yang menerangi. Jadi ketika Nabi berumur 40 tahun, ya diutuslah beliau oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai kabar gembira, pemberi peringatan, penyeru kebenaran atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai pelita yang menerangi. Kemudian waqada budi al-wahyu birru'ya shadiqah. Waqada, dan sungguh, budia, diturunkannya wahyu birru'ya dengan mimpi, as-shadiqati, yang benar, apa mimpi. Fakana, maka ada siapa Nabi, la yaro, ialah tidak melihat siapa Nabi, syai'an, pada sedikit pun, fi naumihi, di dalam tidurnya Nabi, illa tahaqqaqa, kecuali menjadi nyata, fi yaqzatihi, kecuali menjadi nyata apa syai' fi yaqzatihi, di waktu terjaganya. Jadi wahyu itu dimulai dengan mimpi yang benar dan nyata. Tidak seorang pun yang Nabi impikan dalam tidurnya. Jadi maksudnya begini, wahyu itu dimulai dengan mimpi yang benar. Mimpi awalnya itu wahyu itu awalnya dengan mimpi yang benar. Maka ketika itu Nabi tidak melihat sesuatu di dalam tidurnya itu, melainkan menjadi nyata mimpi itu. Jadi sesuatu yang Nabi lihat di mimpi itu melainkan menjadi nyata di waktu terjaganya. Jadi, seperti itu. Kemudian summa nazala, kemudian turun alaihi, atasnya Nabi, ruhul amin. Siapa ruh amin? Siapa ruh amin? Jibrilu, yaitu malaikat Jibril. Wahwa adapun, seraya, maksudnya hal dalam keadaan adapun. Nabi, huwa ini kembali kepada Nabi, ya ta'abbadu, ialah beribadah ianya Nabi, fi ghori Hiro'in, di dalam gua Hiro. Kemudian turunlah ruhul amin, yaitu malaikat Jibril, jadi Jibril sebagai badal, kepada Nabi ketika beliau sedang berada di gua Hiro. Nah, ini permulaan turunnya wahyu. Kemudian wa'allamahu, dan mengajarkan siapa Jibril, hu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa, bagaimana, yahdi, akan menunjukkan siapa Nabi, an-nasa, pada manusia, asyirata, terhadap jalan al-mustaqima, yang benar, yang lurus, apa jalan, wa yurshiduhum, dan menunjukkan siapa Nabi, hu pada nas, pada manusia, ila tiba'i dini, pada mengikuti agama, al-qawimi, yang lurus, apa agama. Jadi Jibril mengajarkan Nabi bagaimana seharusnya beliau memimpin manusia ke jalan yang lurus dengan agama yang benar, yakni Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi ini permulaan turunnya wahyu. Nabi itu sebagai pemberi kabar gembira, memberi kabar bahwa balasan-balasan orang baik adalah surga, memberi peringatan, dan sebagai orang yang mengajak pada jalan yang kebenaran, dan juga sebagai pelita yang menerangi, dan sebagainya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.